Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Billahi ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Wahabiyah atau yang menamakan diri mereka dengan sebutan Salafi, tujuan mereka dengan penamaan ini adalah untuk mengkelabui orang-orang awam bahwa mereka sejalan dengan ulama salaf, padahal mereka bukan salaf dari segi zaman dan juga bukan salaf dari segi keyakinan. Di antara kesesatan kelompok Wahabiyah ini adalah bahwa mereka mengingkari kenabian bagi Nabi Adam, Syis, dan Nabi Idris. Juga mereka mengkafirkan terhadap Sayyidatu Hawa radhiyallahu anha. Di dalam kitab seorang Wahabiyah yang bernama Al-Imanu bil Anbiya'i bi jumlatihim, karangan ulama Wahabi yang bernama Abdullah ibn Zain al-Mahmud. Dia mengatakan di dalam kitab ini bahwa Adam, Sis, Idris alaihimussalam bukan para nabi. Wal'iyadzubillah. Ini adalah bukti kedangkalan akal seseorang, yang juga merupakan perkataan yang sakhif. Oleh karena di antara perkara yang kita ketahui selaku kaum ahlus sunnah wal jamaah bahwa Nabi Adam alaihi salam adalah manusia yang pertama. Allah Ta'ala mengutus Adam kepada istrinya Hawa dan juga anak-anaknya untuk mengajarkan kepada mereka tentang agama yang benar, yaitu agama Islam. Nabi Adam adalah seorang yang memiliki tampan yang indah, memiliki tubuh yang tegap, menutup aurat, memakai pakaian-pakaian yang dijahitkan oleh Sayyidatu Hawa. Yang anak keduanya telah belajar tentang dasar-dasar di dalam kehidupan seperti menjahit, bercocok tanam, itu semua mereka pelajari dari malaikat Jibril alaihissalam. Dan di antara kekufuran, di antara bentuk kekufuran adalah mengingkari kenabian yang telah disepakati oleh umat Islam bahwa itu adalah seorang nabi. Seperti orang mengingkari kenabian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam alaihi salam. Adapun kenabian Nabi Adam itu telah disepakati oleh kaum muslimin. Hal ini dinyatakan telah menukil ijma' di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Imam Abdul Qahir Ibn Tahir, beliau menukil ijma' mengatakan di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, wa awwalur rusuli abu jami'il bashari wa huwa Adam alaihi salam. Bisa dilihat di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Kemudian di dalam syarah kitab Al-Fiqhul Akbar karya Mulla Alil Qari mengatakan Adam alaihi salam adalah nabi dan rasul yang pertama. Hal ini telah sabit berdasarkan Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah, juga ijma' kaum muslimin. Adapun orang yang mengingkari tentang kenabian Nabi Adam, maka dia telah keluar dari agama Islam. Hal ini bisa dilihat di dalam kitab Syarah Fiqhul Akbar
karya Al-Imam Mulla Adil Qari. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Ini adalah dalil tentang kerasulan Nabi Adam, dan seluruh anak-anaknya itu beramal dengan syariat yang diturunkan terhadap Nabi Adam, ayah mereka. Kemudian di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwali kiflun min damiha." Ini juga dalil bahwa kalau seandainya Adam tidak diutus terhadap anaknya, berarti dengan demikian anak-anaknya itu bukanlah golongan mukallaf, bukanlah orang-orang mukallaf, dan tentunya tidak akan ditulis terhadap anak Adam itu yang melakukan pembunuhan dosa sedikit pun. Kemudian Allah Ta'ala juga mengkabarkan di dalam Al-Quran tentang keutamaan manusia. Kalau seandainya yang pertama atau manusia yang pertama Adam dan keturunan-keturunannya mereka hidup tanpa adanya syariat yang mereka kerjakan, lantas apa bedanya dengan apa bedanya dengan binatang-binatang? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Adapun seperti biasa bahwa kebiasaan kaum Wahabi bahwa mereka menarik-narik hadis, menarik-narik suatu hadis ataupun ayat, kemudian tidak mereka letakkan pada tempatnya. Mereka ketika kita jelaskan dalam permasalahan ini biasanya mengambil suatu hadis bahwa annan nasa ya'tuna nuhan yaumal qiyamah fayaquluna anta awwalur rusuli ila ahlil ard. Mereka paham dari kata awwalur rusuli ila ahlil ard hingga akhirnya mengingkari kenabian Nabi Adam. Padahal maknanya tidak seperti apa yang mereka pahami. Makna dari anta awwalur rusuli ila ahlil ard maknanya bahwa Nabi Nuh adalah nabi dan rasul yang Allah utus terhadap umat manusia untuk menghilangkan kekufuran. Artinya Nabi Nuh adalah nabi dan rasul pertama yang Allah utus kepada orang-orang kafir. Nah, karena sebelum Nuh tidak ada kekufuran. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, kanan nasu ummatan wahidah. Kemudian di antara hal yang paling parah ada seorang Wahabi namanya Al-Qanuji di dalam kitab yang dinamakan dengan Ad-Dinul Khalis. Mereka berani mengkafirkan Sayyidah Hawa, berani mengkafirkan Sayyidah Hawa. Di dalam kitab ini Al-Qanuji mengatakan bahwa yang benar kesyirikan itu hanya terjadi pada Hawa saja, bukan terjadi pada Adam. Jadi dengan demikian konsekuensi dari perkataan Wahabiyah ini adalah menjadikan seluruh manusia itu terlahir dari anak zina, wal iyadzu billahi ta'ala.